saya akan sampaikan beberapa komentar, ada dari Fadilah Pratama, berikan komentarnya di anyustvmobile.com. Hal terpenting jangan beri kesempatan oknum-oknum tertentu untuk beraksi. Kemudian dari Iwa Sastra, nah kalau udah nemu masa dihilangin, ya harus ditindaklanjuti dong. Kemudian Diki Umbara sih menyampaikan, tak lama lagi mungkin ada yang nuduh temuan BPK ini akan dipolitisir, jangan takut katanya. Oke, tadi kita sudah bicara soal bagaimana potensi kerugian negara, soal pemilu nasional. Kita tentu berharap ada kejelasan dari KPU dan bisa mempertanggungjawabkannya. Sekali lagi kita masih harus punya acuan yang sama. BPK bilang 6,6 triliun 2014 anggaran awalnya, tapi realisasi 9,03 triliun. Soal realisasi KPU nggak beda jauh, tapi yang beda adalah soal perencanaan. Menurut KPU 13 triliun. Mari kita tunggu besok. Nah sekarang kita bicara yang masa depan. Masa depan ini nggak jauh-jauh amat nih, udah tinggal 6 bulan lagi. Pilkada di 269 tempat. Tadi kan ada Bang Jerry menyebutkan bahwa justru kok malah membengkak 30-40%. Apa yang bisa dijelaskan dari angka itu, Mas Arief? Pertama, sistem ini memang didesain bukan untuk berbiaya murah, gitu ya. Bukan untuk berbiaya murah. Jadi salah dong ya kalau kita mikir serentak itu buat murah ya? Bukan soal serentaknya. Pemilihan secara langsung itu memang bukan didesain sebagai satu pemilihan yang murah, ya. Beda kalau kita berbentuk kerajaan, begitu rajanya mangkat, kita tinggal tunjuk putra mahkota jadi selesai. Itu biayanya hanya biaya pelantikan saja. Tapi pemilihan yang demokratis, yang secara langsung itu memang tidak murah. Jadi spiritnya, sebentar Mas, jadi spiritnya apa kalau serentak itu tidak lebih murah? Serentak pasti lebih murah. Kenapa? Satu, ketika pemilihan gubernur dan pemilihan bupati wali kota itu diselenggarakan, Anda hanya perlu membangun satu TPS untuk menyelenggarakan dua pemilihan, gubernur dan, berarti Anda hemat. Itu sekitar 700.000 biayanya per TPS. Kedua, KPPS, Anda tidak perlu membentuk dua KPPS yang isinya 7 orang ditambah 2 linmas. 2 kali ya. Tapi cukup memilih satu grup itu, 9 orang itu, untuk menyelenggarakan 2 pemilihan. Nah, ketiga, dalam melakukan sosialisasi, ketika Anda melakukan sosialisasi, 2 pemilihan langsung, jadi pasti lebih hemat gitu ya. Tapi, nah, kenapa sekarang menjadi lebih mahal? Karena memang ada beban-beban baru yang diberikan oleh undang-undang, itu dibiayai oleh KPU. Misalnya soal kampanye. Kampanye itu banyak jenisnya. Dulu tidak dibiayai KPU. Dulu tidak dibiayai KPU. Dulu paling dibiayai oleh debat para kandidat kandidat. Ya. Debat kandidat yang dibiayai ya. Ya, dulu hanya debat kandidat yang dibiayai KPU. Sekarang penyebaran bahan kampanye itu harus dibiayai KPU. Pemasangan alat peraga kampanye itu bisa baliho, spanduk, billboard, videotron, itu dibiayai oleh KPU. Iklan di media massa cetak dan elektronik itu dibiayai oleh KPU. Nah, beberapa daerah, karena ini barang baru ya, mengeluh, kenapa KPU bikinnya mahal sekali? Kita bilang, dalam peraturan kita, itu semuanya bunyinya maksimal. Misalnya, Anda memasang spanduk maksimal di tiap desa sekian, memasang baliho di tiap kecamatan maksimal sekian. Kalau daerah nggak mampu, nggak apa-apa, pasang aja 1 di setiap desa, pasang aja 1 baliho di setiap kecamatan. Tapi kan publik itu tidak akan mendapatkan informasi yang cukup soal pemilihan kepala daerah. Nah sekarang kita ambil resikonya, kita mau keluarkan banyak, resikonya adalah semua akan lebih banyak orang tahu soal pemilu kada, yang konsekuensinya partisipasi mungkin akan jauh lebih meningkat. Tetapi kalau kita mau kurangi sedikit bisa lebih murah. Tetapi konsekuensinya ya orang banyak tidak tahu tentang pemilu kada. Meskipun antara tahu soal hajatan dan datang ke TPS itu ya sesuatu yang berbeda. Tidak bisa berkorelasi positif begitu saja kan Mas Arief? Iya, kita pahami semua itu. Orang tahu pun belum tentu datang ke TPS. Tetapi tugas KPU adalah memberitahu. Lah kalau memberitahu saja sudah kurang, misalnya iklan di televisi, Pak kita nggak punya uang, ya sudah iklannya 1 hari 1 kali saja jam 12 malam karena itu murah misalnya, bisa saja. Tetapi KPU mendesain misalnya iklan itu harus pagi, siang, malam. Jam prime time misalnya. Jam prime time misalnya. Ini soal pilihan gitu loh. Bang Jerry, berarti Bang Jerry soal 30-40% yang dana bertambah itu harusnya terjawab dong dengan jawaban Mas Arief tadi. Karena itu kan dibandingkan dengan dana sebelumnya gitu ya. Nah tapi yang kita juga agak bingung sebenarnya apa yang dimaksud murah ya.
Murah karena begini sebenarnya, yang mau dikatakan Mas Arief itu, sekarang memang anggarannya jauh lebih besar, membengkak 30-40%, tapi ada yang semestinya melakukan 2 kali, sekarang hanya jadi 1 kali. Karena memang desain pilkada serentak kita ini memang yang mengharuskan mahal gitu. Saya sejak dulu memang tidak terlalu setuju kalau pilkada langsung itu murah gitu. Itu nggak mungkin dapat rumusnya. Murahnya ya cuma jadi kalau dia dulu dibiayai misalnya 10 juta, sekarang menjadi 13 juta katakanlah begitu ya. Nah 13 juta ini kalau dulu 2 kali, sekarang cuma jadi 1 kali. Gitu. Jadi dulu 13 kali 2, sekarang hanya jadi 1 kali. saja. Hematnya di situ gitu ya, yang mungkin dibayangkan oleh pembuat undang-undang gitu. Karena item-itemnya bertambah dan itu ada konsekuensi keuangan. Berarti kalau ada pertanyaan dari Komisi 2 dana membengkak, Bang Jerry sepakat bahwa itu masih dalam batas kewajaran? Saya kira begini, mereka juga harus mendudukan ini dalam sistem yang mereka buat gitu. Karena saya kira banyak di antara mereka itu artinya begini, kita harus tanya apa yang mereka asumsikan hemat dulu. Gitu. Apakah yang tadi ini 2 menjadi 1? Gitu. Karena kan begini, kalau mereka mau menghemat, mereka harus desain itu dalam sistem pilkada langsungnya. Ternyata kan tidak. Ada sejumlah tambahan item yang semestinya dibiayai oleh mereka sebagai partai politik gitu ya. Kan gitu. Jadi ada item-item yang lewat KPU begitu iya, ya. sekarang mereka bebankan kepada negara lalu kepada KPU, lalu kemudian mereka bilang hemat gitu kan nggak apa gitu. Dan ini fakta kok kalau kita Hematnya bisa lihat. buat partai politik. Nah, tapi kan begini, bukan dengan demikian lalu tidak bisa berhemat. Sebenarnya hemat yang mestinya didorong itu di soal penganggaran. Ya. Tadi Mas Arief mengatakan begitu ya, jangan juga karena terlalu hemat lalu masyarakat tidak terlayani secara maksimal. Kan banyak kritikan masyarakat soal itu. Tapi yang hemat misalnya begini, ada banyak kegiatan kalau dulu ya, di zaman sebelum Mas Arief ini, sudah didanai oleh funding, kegiatan yang sama masih didanai juga oleh negara. Itu yang namanya tidak hemat gitu, itu pasti boros. Sesuatu yang memang tidak akan terdeteksi dalam audit karena ini dibiayai oleh negara, ini biayai oleh funding gitu. Ya untung sekarang kan agak funding sedikit funding, nggak mau mereka menerima funding untuk hal-hal yang ada juga tapi di hal lain ya, disupport oleh yang lain. Tapi tadi saya singgung artinya ada hal-hal yang semestinya nggak perlu dilakukan terus-menerus karena ada anggarannya. Jadi penghematannya menurut saya harus di bagaimana menjalankan atau menggunakan anggaran sebenarnya, bukan di soal desainnya. Ini pemirsa, karena desainnya kita sudah boros. Kalau kita buat analogi, apa yang dipikirkan oleh Komisi 2 adalah misalnya kita belanja rumah tangga awalnya 10 juta jadi 15 juta. Itu yang dianggap membengkak. Yeah. Tetapi menurut KPU itu menjadi ada penambahan 5 juta karena itemnya bertambah. Misalnya dulu hanya belanja rumah tangganya anak pergi sekolah, kemudian anak jajan di sekolah, tapi ada tambahan les dibiayai oleh rumah tangga sehingga ada tambahan nambah 5 juta. Misalnya juga, itu versinya KPU. Enggak, tapi itu memang versi undang-undang. Enggak gini, ini versi undang-undang. Ada juga misalnya. Berarti Komisi 2-nya nggak baca undang-undang dengan benar maksud Enggak, mereka itu Pak nggak tahu bagaimana memikirkan penghematannya menurut saya ya. Karena begini, di pengawasan juga kan nggak mungkin hemat. Karena dulu di TPS itu di PPS itu hanya ada 1 orang. Sekarang semua TPS itu ada pengawas lapangan. Kan itu harus dibiayai. Semua TPS loh. Itu dari sisi anggarannya udah bengkak betul itu. Padahal semangatnya mau mengurangi atau menghemat anggaran. Mari jadi kita bicara semangat ini tidak diterjemahkan dalam sistem secara baik gitu oleh Mari kita bicara 2. soal pengawasan. Tadi kan Bang Jerry juga menyebutkan bahwa potensi itu kalau ada penyelewengan justru di daerah dibanding KPU pusat. Betul. Sementara yang kita jelang nanti Desember adalah di daerah. Lalu ada 269 yang melaksanakan pemilu kada dengan kemampuan BPK yang terbatas, kemampuan inspektorat ada berapa Mas Arief di KPU? 30. Cuma 30 yang mau pilkadanya 269. Maka bolehkah saya bilang bahwa yang diperiksa itu nasib-nasiban? Yang nasibnya bagus dia nggak diawasi, yang nasibnya kurang jelek maka dia jadi sampel, gitu nggak Bang Jerry? Ya makanya begini, sampel ini kan hanya untuk mengejar apa ya, target anggaran dan audit ya. Menurut saya yang lain itu harus diteruskan. Karena kemungkinan untuk justru terjadinya penyelewengan di sana. Artinya meskipun audit sudah ditutup gitu ya, tapi audit yang belum terjangkau ini menurut saya harus terus dilakukan gitu. Dan ini untuk daerah-daerah juga belajar ya.
Karena Ini- saya kok nggak yakin. Tapi kalau penyelewengan anggaran paling banyak daerah, di yang mengaudit itu juga daerah. auditor daerah. Dari Ya, daerah. auditor daerah. Gitu. Jadi harusnya sih Pemerintah bisa terawasi dengan baik. Ya memang kan harusnya. begini, di pemilu yang lalu itu justru ada beberapa penyelenggara pemilu ya, tidak hanya KPU, malah terjerat kasus korupsi itu di daerah dan dia pakai dana hibah daerah gitu. Mas Arief terakhir, Yang kalau yang tadi baru ini ya daerahnya Mas Arief ini Jawa Timur, tapi Timur bukan yang lagi KPU. seru. Bukan KPU. Bukan tapi KPU, tapi deh. Bawaslu. Bawaslu-nya ya, Bawaslu maksud saya. Mas Arief, tadi kan disebutkan bahwa ini random. Kalau ternyata diperiksa semua kan dugaan kita berarti tambah heboh dong angkanya gitu ya. Saya bisa tidak. Bisa tidak, oke. Tapi bisa saja dugaan kita iya gitu. Besok akan disampaikan hasil secara Mungkin resmi. perlu juga dijelaskan Kenapa? pemilihan randomnya ini seperti Seperti apa. apa caranya? gitu. Betul. Mas Arief, apa yang bisa Seperti apa? disampaikan oleh KPU? Siap Nah, menerima Mbak hasil Tina, resmi? sebelum BPK? itu yang Oke. penting juga begini, tadi kan Mas Arief bilang soal penghematan itu ya. Mungkin untuk mengukur ya dari 13 triliun ini menjadi 9 triliun gitu ya. Apakah ini betul-betul hemat gitu ya? Makanya Baik. sebetulnya penghematan ini perlu juga di launching, diberitahu supaya kita tahu Iya. apakah hemat atau karena ya memang anggaran ini tidak bisa dikejar untuk digunakan sepenuhnya menjadi 13 Jadi triliun. perencanaannya nggak benar, ternyata nggak bisa terrealisasi begitu Ya, kan? bisa Mas jadi Arief, juga begitu. singkat Tapi kalau terakhir, ada penghematan, saya kira penting ya untuk supaya kita belajar ya. untuk besok setelah diserahkan hasilnya oleh BPK, bayangan Mas Arief akan tercengang atau justru KPU akan tenang-tenang saja dan siap untuk mempertanggungjawabkan semuanya? Saya boleh menyinggung sedikit aja. Singkat Nggak, tapi digabung ya, Mas. Ya, penghematan Oke. itu ada dua memang konsekuensi. Satu, karena memang pada saat perencanaan ada hal-hal yang di luar Selalu ada itu, ekspektasi ya. kita Makanya sehingga ada tidak bisa APBN perubahan digunakan. ya, APBN Yang kedua, karena memang benar-benar terjadi penghematan. Gitu ya. Nah, besok setelah kita menerima laporan ini kan hasil kontras pemeriksaan, ya. BPK bilang ada pemborosan. Jadi waktu kita ada- habis. Iya. ya, jadi besok ketika kita menerima hasil laporan pemeriksaan BPK, Iya. satu yang harus kita kerjakan adalah menindaklanjuti rekomendasi atas hasil laporan tersebut. Dan itu kepada seluruh yang disebut di dalam pemeriksaan itu harus siap melaksanakannya. Jadi KPU intinya siap ya. Ya. Terima kasih Mas Arief, terima kasih Bang Jerry. Kita sudah bicara selama 1 jam. Terima kasih Anda juga memberikan komentar lewat iNewsTVMobile.com. Bicara soal anggaran KPU yang besar, masih ada sudut pandang yang berbeda antara perencanaan anggaran yang disampaikan oleh KPU dan juga apa yang ditemukan oleh BPK. Kita akan lihat besok perkembangannya, terutama bagaimana juga pelaksanaan pilkada serentak. Jangan-jangan Anda adalah rakyat yang sudah punya hak pilih dan siap memberikan suara Desember nanti, harus siap-siap juga bantu awasi juga jangan sampai ada penyimpangan di 269 pemilu kada yang akan berlangsung serentak. Saya Tina Talisa, selamat malam. Terima kasih banyak Mas. Ya memang susah sih ya.